wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Maulana Priyono dengan NIM 148. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemikiran saya. Ingin menjelaskan tentang manajemen risiko. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian manajemen risiko, yang kedua jenis-jenis manajemen risiko, yang ketiga cara pengendalian manajemen risiko, dan yang terakhir contoh kasus manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko. Menurut Darmawi, manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi, atau suatu metodologis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah upaya untuk mengendalikan risiko yang terjadi dengan menerapkan cara-cara sistematis agar kerugian dapat dihindari dan diminimalisir. Yang kedua, tujuan dan manfaat manajemen risiko. Yang pertama, menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator. Yang kedua, meminimalisir kerugian dan berbagai risiko yang bersifat uncontrolled tidak dapat diterima. Yang ketiga, agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. Manfaat manajemen risiko. Yang pertama, menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya. Yang kedua, menekankan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menimbulkan rasa aman di kalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap unsur dalam organisasi atau perusahaan. Jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko proyek berfungsi pada identifikasi, analisis, dan penanganan risiko dalam konteks proyek tertentu. Bertujuan untuk memastikan proyek diselesaikan sesuai jadwal, anggaran, dan persyaratan kualitas. Yang kedua, manajemen risiko operasional berkaitan dengan risiko yang timbul dari operasi sehari-hari. Yang kedua, mencakup risiko seperti keselamatan kerja, keamanan informasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, manajemen risiko keuangan berfokus pada pengolahan risiko keuangan seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional dalam organisasi keuangan. Yang keempat, manajemen risiko kepatuhan mengelola risiko terkait kepatuhan terhadap peraturan, undang-undang, dan standar industri yang berlaku atau SOP. Yang kedua, pentingnya untuk menghindari denda, sanksi, dan dampak reputasi yang merugikan. Cara pengendalian manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko usaha meliputi menggunakan metode analisis dari pengalaman dan sejarah. Kedua, menggunakan metode pengamatan dan survei. Yang ketiga, metode acuan. Yang selanjutnya, mengukur risiko untuk menentukan relatif pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Yang selanjutnya, mengendalikan risiko. Hindari atau avoidance. Yang kedua, pengalihan risiko. Dan yang ketiga, menekan tingkat keparahan. Yang selanjutnya, menanggung risiko sendiri. Contoh kasus pada perusahaan konstruksi bangunan tinggi pada PT Waskita, sebuah perusahaan konstruksi yang berspesialisasi dalam pembangunan gedung-gedung tinggi menghadapi berbagai risiko dalam proyek-proyeknya. Beberapa risiko utama yang diidentifikasi adalah: 1. Risiko keselamatan dan kecelakaan kerja. Pekerjaan
pekerja dapat terluka dan terjatuh dari ketinggian. Bahan-bahan konstruksi berat dapat jatuh dan melukai orang. Yang kedua, resiko keterlambatan proyek yang meliputi cuaca buruk dapat mengganggu proses pekerjaan atau dapat tidak sesuai dengan jadwal pekerjaan. Yang kedua, kekurangan bahan baku atau tenaga kerja dapat memperlambat progres. Yang ketiga, risiko keuangan. Kelebihan biaya atau overbudget berakibat keterlambatan atau kesalahan konstruksi. Yang kedua, fluktuasi harga material dapat mempengaruhi anggaran agar yang terjadi pembengkakan biaya. Langkah-langkah manajemen risiko. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas menggunakan metode penilaian risiko kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, menetapkan strategi penanganan risiko seperti meningkatkan pelatihan keselamatan kerja dan perlengkapan perlindungan. Yang kedua, menyusun jadwal proyek yang realistis dengan memperhitungkan kondisi cuaca. Yang ketiga, melakukan kontrak harga tetap dengan pemasok bahan baku. Yang selanjutnya, membeli asuransi untuk menutupi risiko keuangan tertentu. Yang ketiga, membuat rencana tindakan spesifik seperti prosedur keselamatan atau SOP, jadwal pengadaan bahan, dan anggaran cadangan. Yang selanjutnya, memantau dan meninjau secara berkala pelaksanaan rencana tindakan dan profil proyek. Yang terakhir, melaporkan status pengelolaan risiko kepada manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Kesimpulan dari contoh kasus di atas, dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif, perusahaan konstruksi dapat memitigasi atau meminimalisir risiko keselamatan, keterlambatan, dan keuangan dalam proyek-proyeknya. Hal ini membantu menjaga keselamatan pekerja, menjaga jadwal dan anggaran proyek, serta melindungi kelangsungan bisnis perusahaan. Manajemen risiko yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi dan mengatasi risiko secara proaktif sehingga meningkatkan peluang keberhasilan proyek dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.